Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar MA, segenap para alim ulama, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sholat asar Masjid Istiqlal rahimakumullah. Marilah sama-sama kita sejenak lanjutkan kegiatan ibadah kita dengan mengikuti taklim atau pengajian pada asar atau kegiatan hawamis yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal ini, dengan niat sama-sama kita niatkan dalam hati kita yaitu thalabul ilm dan juga iktikaf di Masjid Istiqlal ini. Bapak Ibu hadirin jamaah salat asar Masjid Istiqlal rahimakumullah. Pada sore hari ini, seperti biasa kita akan mengkaji kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Di mana pada bulan yang lalu kita telah membahas tentang bab iman. Hari ini kita akan tuntaskan bahasan terakhir yang berkaitan dengan iman, ya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan tentu dalam bab-bab yang berkaitan dengan keimanan. Untuk mempersingkat waktu akan saya membacakan kitab ini. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala. Wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. Telah berkata pengarang kitab ini, semoga Allah meridhai dan mengampuni serta merahmati beliau, di mana beliau menulis kitab ini. Beliau membahas tentang sebuah hikayat, sebuah kisah, di mana beliau menulis, di mana aidan fihi an Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi, bahwa ada dikisahkan di zaman Syekh bin Zaid Al-Qurtubi. Al-Qurtubi ini bahasa Arab, Al-Qurtub, Cordoba. Beliau ini dari Spanyol, dari Cordoba. Ya. Julukannya Al-Qurtubi atau Al-Cordoba, ya. Di mana beliau mengkisahkan qala sami'tu fi ba'dil asar, bahwasanya aku mendengar ada di sebagian hadis Nabi anna man qala, bahwasanya barang siapa, kata beliau, qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sab'ina alf, 70.000. Kita baca setiap hari 70.000 kalimat la ilaha illallah, marrotan, sab'ina alfa marrotan, kanat lahu fidaan minan nar. Bacaan itu yang kita baca menjadi tebusan dari api neraka. Jadi kalau orang yang rajin zikir, zikirnya la ilaha illallah, ia baca sampai 70.000, ini akan menyelamatkan dirinya atau orang lain yang kita hadiahkan itu akan terbebas dari api neraka. Fidaan itu tebusan. Dalam bahasa Arab fidaan itu artinya ada tebusan. Fa'amiltu ala zalik raja'an barakatil wa'id.
Maka kata beliau Syekh bin Zaid Al-Qurtubi, aku lakukan. Karena beliau telah mendengar hadis ini, maka beliau amalkan. Jadi ulama-ulama terdahulu kalau dengar hadis, ya ada hadis sebuah keutamaan, beliau langsung amalkan. Ya, beda dengan kita, sering dengar hadis, mungkin kita belum bisa mencapai pengamalan. Ya, tapi kalau ulama-ulama terdahulu kalau dapat ilmu itu langsung diamalkan. Langsung diamalkan. Rojaan barakatil wa'id. Karena beliau mengharapkan keberkahan dari janji tersebut. Jadi Nabi yang berjanji. Jadi siapa di antara kita yang membaca zikir kalimat thayyibah la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, maka itu akan mendapatkan keutamaan ya sebagai tebusan dari siksa api neraka. Fa'amiltu minha li ahli. Nah kata beliau, aku juga amalkan, aku juga ajarkan kepada keluargaku. Jadi diajarkan sama istrinya, sama anaknya diajarkan untuk membiasakan mengucap kalimat la ilaha illallah. Terus dibaca kata beliau. Wa amiltu minha a'malan idkhartuha li nafsi. Dan aku juga memberitahu mengamalkan dari amal-amal yang lain. Idkhartuha li nafsi, untuk tabungan aku ya. Jadi ulama-ulama terdahulu ini ya, selain amalannya adalah zikir kepada Allah, dia mengamalkan amalan yang lain. Di mana amalan ini adalah sebagai tabungan, investasi. Ya. Kalau kita ini kadang-kadang pikirannya investasinya dunia, Pak. Mohon maaf, terus terang saja. Ya kita mikir beli rumah, beli tanah, katanya investasi dunia. Ya, kalau orang-orang dulu, ulama dulu, investasinya lain. Investasinya akhirat. Apa investasinya? Yaitu bacaan zikir ya, dan amalan. Jadi berbeda, mohon maaf, dengan kita ini terbalik. Kadang-kadang kita mikir, wah ini ada tanah dijual, mau kita beli, investasi dunia. Kita pikirannya, mohon maaf, masih dunia. Kalau orang dulu, investasi akhirat. Dengan apa? Dengan selalu membiasakan berzikir dan amalan soleh. Wa kana idzaka yubayit ma'ana syabun. Nah kata beliau, ya, tatkala ada seorang pemuda ya yang menginap ya bersama kami. Jadi pemuda ini adalah pemuda yang ahli kasyaf. Jadi ternyata Imam Syekh bin Zaid ini bertemu seorang pemuda. Pemudanya ini adalah ahli kasyaf. Ya, kalau mungkin kita pernah dengar, kasyaf ini adalah ulama, orang yang bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat, Pak. Ya. Seperti dia bisa melihat dunia gaib, ya. Seperti melihat jin, melihat surga dan neraka, malaikat. Ya, ada orang yang sudah sampai derajat makom seperti itu. Ya, orang sekarang ada, mungkin 1-2 yang kita bisa temukan. Nah ini di zaman beliau ada pemuda yang demikian, memiliki keutamaan yang luar biasa. Innahu yukashifun fi ba'dil awqat bil jannah wan nar. Nah dia menceritakan bahwa ia pernah melihat surga dan neraka. Ya. Saking hebatnya pemuda ini yang memiliki kasyaf. Ya, tersingkap tabir, ya, tersingkap tabir. Jadi mohon maaf, kita ini umumnya terhijab, Pak. Kita ini umumnya terhijab, nggak bisa ngelihat nikmat kubur, kita nggak bisa lihat, nggak bisa lihat siksa kubur, nggak bisa. Kalau Nabi Muhammad itu melihat, Pak, bisa melihat. Makanya ketika beliau hidup pernah menancapkan pelepah kurma di kuburan. Karena Nabi ngelihat di situ ada orang yang sedang disiksa di dalam alam kubur. Itu bedanya, Nabi itu memiliki mata batin. Ya. Kalau kita masih mata lahir, ya, kita nggak bisa ngelihat. Karena kita terhijab, mohon maaf, masih terhijab karena masih ada urusan dunia kita. Masih ada urusan, ya. Yang ini yang bisa menghijab kita itu ya karena kita masih jauh dari Allah. Kita masih jauh dari urusan akhirat. Nah, pemuda ini melihat surga dan neraka.
Wa kanat jamaah tara lahu faddan ala sagirin sana. Dan orang-orang di sekitarnya itu juga melihat kehebatan pemuda ini. Yang memiliki keutamaan masih muda, tapi memiliki keutamaan yang dahsyat, yang luar biasa. Yang orang lain gak bisa punya keutamaan ini. Wa kana fi qalbi minhu syai'un fattafaqa an istida'ana ba'dal ikhwan. Ya. Dan tatkala ya terlintas dalam hati ya bahwasanya ya ingin ya melihat ya manzili fanahnu tanazalu ta'am wasyab ma'ana. Jadi dia ingin mengajak pemuda ini makan bareng, makan bersama ya. Makan bersama. Idsaha sayhatan munkira. Nah, kaget ya, ketika diajak makan, tiba-tiba pemuda yang tadi yang memiliki kehebatan ini, yang memiliki ilmu kasyaf, dia teriak. Ya, dia teriak sehebat-hebatnya. Teriakannya luar biasa. Wajtama fi nafsi wa huwa yaqul ya amin. Ya. Maka dia berteriak, ya ami hadhihi ummi finnar. Jadi pemuda itu berteriak sangat keras. Kenapa? Karena dia melihat neraka di mana di dalamnya itu ada ibunya yang disiksa di dalam neraka. Ya, jadi pemuda ini bisa melihat neraka. Wa yasiu bisiha azim. La yashukku min sam'ihi annahu an amri. Ya, dan ketika berteriaknya itu selesai, tiba-tiba ia kembali berteriak sekeras-kerasnya. Ya, jadi dia nggak ragu apa yang ia dengar itu, ia tidak ragu. Ia betul-betul melihat dan mendengar siksaan api neraka. Ya, falamma ra'aitu ma bihi minal inzi'aj. Ya, maka tatkala aku melihat itu, maka aku ya bernarik diri. Ya, jadi Syekh Qurtubi tadi, dia pengen tahu sebetulnya betul nggak nih pemuda ini memiliki kehebatan. Akhirnya dia menjauh dari pemuda itu. Al-yaum ajrib sodaqahu. Dan suatu hari Syekh ini pengen tahu ya. Pengen tahu betul nggak ini pemuda ini memiliki kehebatan. Falhimnillah. Maka Allah mengilhamkan sab'ina alfa, yaitu 70.000. Ya, walam yatlu ala zalika ahadun illallah. Jadi Syekh ini, Qurtubi ini mengamalkan bacaan kalimat la ilaha illallah, dibaca sampai 70.000 kali. Diam-diam, tidak ada orang yang tahu sedikit pun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqultu fi nafsi asar haqqu walladzina ra'au sadiqun. Dan dikatakan bahwa di dalam dirinya yakin bahwa sesungguhnya di dalam hadis ya betul adanya bahwa orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah dengan sebanyak-banyaknya sampai 70.000 itu, Allahumma inna sab'ina alfan fida'an hadil mar'a am hadasyab. Dan tatkala itu Allah Subhanahu wa ta'ala ya membebaskan ya ibunya itu, ibu pemuda itu dari siksa api neraka ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, jadi ada ucapan kalimat yang dibaca ternyata ketika kita kirim ya untuk orang yang sudah meninggal, misalkan sudah berada di alam kubur, ya, itu bisa kita kirim. Kalau menurut dalil ini, karena ini cerita betul, bukan fiktif. Cerita ini cerita benar. Ya, diceritakan di zaman Syekh Zaid Al-Qurtubi. Ya, jadi dia mengirim kalimat la ilaha illallah 70.000 kali itu kepada, dia niatkan untuk membebaskan ibu pemuda itu dari siksa api neraka. Dibaca, diamalkan, dikirim, dihadiahkan. Wa mastamtamtu khatir fi nafsi illa an qala ya ami iya akhrijat alhamdulillah. Nah, makanya dikatakan di sini tak ya
terlintas di dalam hati ya pemuda ini bahwa ia kembali melihat ya ibunya ya tadinya di neraka disiksa, ternyata sewaktu-waktu beberapa hari kemudian dia melihat ya ibunya tidak lagi disiksa di api neraka. Nah, ini sebab adanya kiriman kalimat la ilaha illallah yang dikirim oleh seseorang ya, syekh ya. Jadi pemuda ini nggak tahu apa yang menyebabkan ibunya ini terbebas karena tadi dia melihat dengan mata batinnya bahwa ibunya sedang disiksa. Artinya apa, Pak? Ya, dengan kisah ini kita menarik kesimpulan bahwa ketika kita membaca zikir terutama kalimat la ilaha illallah, Nabi memberikan janji kepada kita sekalian. Ketika kita baca ini, insya Allah kita akan terbebas dari siksa api neraka. Ya, la ilaha illallah kita rutinkan ya sebisa kita ya sesempat kita baca berapa kali. Kita baca sehari. Itu keutamaan la ilaha illallah. Bahkan bukan saja manfaatnya bagi diri kita. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah kita baca, lalu kita niatkan hadiah kalimat ini, pahala yang kita baca ini untuk orang yang sudah berpulang ke rahmatullah ya. Jadi kalau kita di rumah kita itu ada tradisi baca yasinan, Pak. Baca yasinan dan tahlilan. Itu biasanya setelah baca yasin tahlil ini ada doa yang dibaca. Ya para alim ulama, habaib, para kiai itu hafal doa ini. Namanya doa wahbah. Doa wahbah yang kalau dibaca setiap selesai baca yasinan dan tahlil. Doanya begini bunyinya. Allahumma taqabbal. Ya Allah terimalah. Wa ausil. Dan jadikanlah perantara wasilah. Ya. Ma qara'nahu minal Qur'anil adim. Apa yang saya baca dari Al-Qur'anul Karim. Wa ma halalnahu. Nah, ini ada kalimat wa ma halal dan apa yang saya baca dari tahlil. Jadi doa ini maksudnya adalah oh ya Allah terimalah doa saya dan sampaikanlah apa yang saya baca ini kepada orang yang sudah meninggal berpulang ke rahmatullah. Jadi namanya hadiah. Doa wahbah ini hadiah bagi orang yang sudah meninggal. Jadi ada diajarkan. Jadi kita nggak usah nanya-nanya lagi, Pak Ustadz nih doa yang kita baca ini sampai nggak kepada orang yang meninggal? Ya. Jawabannya kembali lagi, gampang saya jawabannya. Sekarang doa itu kembali lagi nggak kepada kita? Ya, tentunya tidak. Ya. Jadi doa ini sampai hadiah, ya hadiah. Ya, jadi ada hadiah sedekah. Ya, jadi Nabi yang mengajarkan sedekah pun bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi jangan ya Nabi itu ada dalil hadis ya. Dalam hadis dikatakan bahwa ada pemuda yang ingin bersedekah untuk bapaknya. Kata Nabi sedekahnya itu sampai kepada bapaknya yang telah berpulang ke rahmatullah. Jadi bacaan maupun sedekah uang yang kita kirim itu sampai kepada orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Jadi menurut kisah ini ya dia baca sebanyak 70.000 sehingga orang yang tadinya masuk neraka akhirnya terbebas dari siksa api neraka. Jadi ini keutamaan kalimat la ilaha illallah dan juga apa yang kita baca ini dapat bermanfaat bagi kita maupun di luar kita ya. Bagi orang yang sudah meninggal ya, itu juga apa yang kita baca itu dapat ya berdampak ya, memiliki dampak manfaat yang luar biasa. Maka jangan bosan-bosan kita baca doa. Ya, kita kirim Fatihah, kita kirim tahlil, kita kirim zikir kepada orang tua kita yang sudah meninggal ya. Orang tua kita yang sudah meninggal di alam kubur, alam barzah. Itu kalau kita baca
ya, Fatihah, kita baca tahlil, itu mereka senang. Ya, karena merasa mendapatkan apa? Anugerah kiriman dari orang yang masih hidup, apalagi anak-anaknya, keluarganya. Maka dari itu mari kita biasakan ya membaca kalimat la ilaha illallah ya. Kalimat ini kalimat thayyibah. Kalimat yang baik kita ucapkan. Berdampak sangat hebat, dahsyat sekali kepada diri kita maupun kepada orang lain yang sudah berpulang ke rahmatullah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan sebagai penutup bab iman pada sore hari ini, yang insya Allah pada minggu yang akan datang kita akan membahas tentang bab murtad. Ya, setelah iman nanti akan bahas tentang bab bahayanya murtad dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan kitab ini dapat memberikan pencerahan kepada kita sekalian agar kita menjaga sebaik-baiknya keimanan di dalam diri kita sekalian, hadirin. Ya, dengan ya membiasakan zikir la ilaha illallah, dengan menjaga sikap kita dan lain sebagainya, insya Allah iman kita akan terjaga sampai ajal menjemput kita sekalian. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian, supaya mengingatkan kepada diri kita sekalian, jangan lupa lisan kita basahi dengan zikir. Ya, kita lagi kerja di kantor, ya, zikir, ya, ucapkan zikir, ya. Sebisa kita, semaksimal kita. Bisa 100 kali, 100 kali. Bisa 1000 kali. Bisa 10.000 kali. Ya, seperti tadi 70.000 baca. 70.000. Seperti tidak ada halangan, ya. Ya, tidak ada halangan apapun, bisa kita lakukan dimanapun. Hanya masalahnya kita ini mau atau tidak. Kita ini sempat atau tidak, itu aja masalahnya. Ya, terkadang kita lupa, ya. Terkadang kita lupa, ya. Karena sibuk urusan pekerjaan, urusan yang lain, sehingga lupa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita sekalian menjadi ahli zikir, menjadi orang yang istiqamah mendawamkan kalimat la ilaha illallah, dan juga apa yang kita baca insya Allah, ya, orang-orang yang telah berpulang ke rahmatullah insya Allah semuanya mendapatkan manfaat dari bacaan yang kita kirimkan, kita hadiahkan kepada mereka-mereka sekalian. Demikian, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.